Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pola ketenagaan di unit gawat darurat. Saya Siva Suneva bersama dengan Harti dan Audra akan coba memberikan jawaban dari soal kasus nomor 3. Yaitu unit gawat darurat suatu rumah sakit menerima pasien dengan jumlah rata-rata 73 pasien per hari, yang terbagi atas pasien gawat darurat 25 orang, pasien mendesak 38 orang, dan pasien tidak mendesak 10 orang. Berdasarkan SOP rumah sakit, perawat dibagi dalam 3 shift, di mana setiap shift akan dilakukan selama 8 jam. Jumlah perawat di ruangan sebanyak 13 perawat dengan kualifikasi perawat S1 keperawatan atau nurse sebanyak 30,76%, D3 keperawatan sebanyak 53,84%, dan sisanya adalah SPK. Perawat yang telah mengikuti pelatihan perawat gawat darurat sebanyak 61,15%, sedangkan perawat yang belum mengikuti pelatihan sebanyak 38,85%. Next. Soalnya adalah hitung jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan dengan jumlah jam perawat di UGD tersebut dengan rata-rata waktu penanganan pasien mulai dari pasien mendapatkan pelayanan UGD sampai dengan pasien selesai menerima pelayanan tersebut, yaitu waktu keperawatan pasien untuk kasus gawat darurat selama 90 menit, waktu keperawatan pasien untuk kasus mendesak 75 menit, waktu keperawatan pasien untuk kasus tidak mendesak 35 menit. Admit time, yaitu waktu administratif yang dibutuhkan untuk pergantian shift selama 45 menit. Tunjukkan setiap langkah yang dilakukan dalam semua perhitungan tersebut. B. Jelaskan strategi ketenagaan yang harus dilakukan di UGD untuk mengatasi kekurangan tenaga tersebut. Buatkan perencanaan ketenagaan untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya, hasil akan dijelaskan oleh Audra. Silakan, Kak. Terima kasih, selamat siang buat kita semua. Terima kasih waktu dan kesempatannya buat kami, grup kami, untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, pasien datang ke UGD sebanyak 73 pasien per hari, jam efektif bekerja adalah 8 jam. Pasien gawat darurat yang datang sebanyak 25 orang per hari, pasien mendesak 38 orang per hari, pasien tidak mendesak sebanyak 10 orang per hari, dan admit time sebanyak 45 menit. Sehingga saya membuat dalam satu hari sebanyak 77 jam efektif jam bekerja. Baiklah, klasifikasi tenaga perawat, jumlah perawat di rumah sakit khususnya di unit gawat darurat sebanyak 13 orang. Di antaranya S1 keperawatan sebanyak 30,76%, yaitu 4 orang. D3 keperawatan sebanyak 53,84%, sebanyak 7 orang, dan sisanya SPK sebanyak 6,40%, yaitu 2 orang. Yang sudah mendapat pelatihan unit gawat darurat sebanyak 61,15%, dan yang belum mendapatkan pelatihan unit gawat darurat sebanyak 38,85%. Tentunya kekurangan tenaga bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia kekurangan tenaga perawat. Baiklah, jumlah hari dalam 1 tahun sebanyak 365 hari. Jumlah hari kerja non-efektif dalam 1 tahun, kita ambil jumlah hari dalam hari Minggu sebanyak 52 hari dalam 1 tahun, jumlah hari libur nasional 12 hari, cuti tahunan 14 hari dalam 1 tahun. Total keseluruhan 78 hari. Jumlah hari kerja efektif dalam 1 tahun 365 hari dikurang 78 hari, yaitu 286 hari. Jam kerja efektif per shift dari soal 8 jam, tetapi kami kurangi dari admin time selama sebanyak 45 menit, sehingga waktu kerja efektif selama 7 jam. Kemudian jumlah total perawatan gawat darurat ditambah kasus mendesak ditambah kasus tidak mendesak sebanyak 3 jam 25 menit. Rumus Gilis 1994 kami dapatkan dalam kategori asuhan keperawatan gawat darurat triase 1, rata-rata pasien yang datang ke rumah sakit 25 orang per hari, rata-rata jam perawatan per shift kami dapatkan 1,5 jam ataupun 90 menit. Sehingga jumlah perawatan yang didapatkan 37,5 jam. Asuhan keperawatan mendesak triase 2,
rata-rata pasien yang datang 38 orang per hari, rata-rata jam perawatan 1,25 jam ataupun 75 menit, jumlah perawatan 47,5 jam. Asuhan keperawatan tidak mendesak pria setiga 10 orang per hari ataupun 5,5 jam, jumlah perawatan 5 jam, sehingga total keseluruhan adalah 90 jam. Jumlah perawat yang dibutuhkan adalah jumlah jam perawatan dibagi dengan jumlah kerja efektif, yaitu 90 jam dibagi 7 jam adalah 12,8. Itu kita butuhkan sekitar hampir 13 orang atau 12,8 orang. Untuk perhitungan jumlah tenaga tersebut perlu ditambah oleh faktor koreksi dengan lost day, hari libur, cuti, atau hari besar. Sehingga kita dapatkan jumlah minggu dalam 1 tahun ditambah cuti, ditambah hari besar, dibagi jumlah hari kerja efektif, dikali jumlah perawat. Sehingga 52 ditambah 12 ditambah 14 dibagi 286, 78 hari dikali 286 dikali 12,8 orang, sehingga kita dapatkan 109,84 dibagi 286, 3,4 perawat. Jumlah tenaga keperawatan yang mengerjakan tugas-tugas non-keperawatan di luar keperawatan, non-nursing job, seperti membuat perincian pasien pulang, kebersihan ruangan, itu diperkirakan 25% dari jam pelayanan keperawatan, sesuai dengan rumus. Sehingga kita dapatkan 25 dibagi 100 dikali jumlah keperawatan, tenaga keperawatan ditambah lost day, 25 dibagi 100 dikali 13 ditambah 3,4 perawat. Sehingga kita dapatkan 4,1 orang. Jadi jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan yaitu 13 ditambah 3,4 perawat ditambah 4,1 perawat, sekitar 20 orang perawat. Kami mendapatkan perhitungan rumus DEPTES tahun 2005, di mana kita lihat gawat darurat yang dari soal kami dapatkan selama 90 menit, pasien mendesak 75 menit, pasien tidak mendesak 35 menit. Ketika kami total keseluruhannya, kami totalkan 200 menit dibagi dengan 60 menit atau 1 jam, didapatkan 3,3 jam. Di rumusnya adalah rata-rata jumlah pasien per hari dikali jumlah jam perawatan per hari dibagi jumlah jam efektif per hari. Sehingga rata-rata pasien yang datang per hari 73 orang, jumlah jam efektif bekerja per hari 7 jam, jumlah jam perawatan 3,3 jam, sehingga 73 dikali 3,3 dibagi 7, 241 dibagi 7, 34 orang. Ditambah dengan lost day, 78 hari dibagi 286 hari dikali 34 orang. Didapatkan lost day 9,2. 34 orang ditambah lost day 432, sehingga kita dapatkan saat ini perawat yang bekerja di unit gawat darurat sebanyak 13 orang, sehingga kita membutuhkan perawat sebanyak 34 orang dikurang 13 yaitu 21 perawat. Kesimpulan dari kelompok kami, kekurangan tenaga perawat sebanyak 21 perawat, sama seperti rumus gelis. Next. Untuk pembagian jadwal dinas yang kami dapatkan dalam jumlah perawat yang 13, kita bagi dengan 3 shift pagi, shift sore, dan shift malam. 3 orang shift pagi, di luar dari kepala perawat, karena kepala perawat tidak masuk dalam ketenagaan. Dinas sore ada juga 3 orang, tetapi ada 1 orang penanggung jawab shift dan 2 orang pelaksana. Dinas malam juga 3 orang, 1 orang penanggung jawab shift dan 2 orang pelaksana. Lepas malam ada 3 orang dan libur atau cuti boleh 1 orang didapatkan. Selanjutnya untuk perencanaan ketenagaan 5 tahun ke depan akan dilanjutkan oleh Ibu Harti. Boleh Ibu Harti, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Audra dan Kak Siva. Sekarang akan saya lanjutkan untuk perencanaan ketenagaan 5 tahun ke depan. Kita dapatkan yaitu yang pertama, ketenagaan SPK dilakukan upgrade atau rotasi dan digantikan dengan perawat S1 atau dari D3 dari unit lain dengan persentase S1-nya lebih besar dibandingkan dengan D3. Untuk yang kedua yaitu semua staf PD diberikan pelatihan gawat darurat karena saat ini masih didapatkan 61
yang idealnya adalah 100% staf ED sudah mendapatkan pelatihan gawat darurat. Hal yang dapat kita lakukan di 6 bulan kemudian untuk mencapai 100% adalah melakukan pelatihan IMT basic hingga pelatihan lanjutan sampai ke advance, kemudian ACLS, BTCLS, ATL sehingga keseluruhan mendapatkan pelatihan, mengikuti pelatihan tersebut. Yang ketiga yang kita dapat lakukan adalah dengan kekurangan tenaga sebanyak 21 orang selama 5 tahun, kita dapat lakukan kolaborasi dengan tim nursing atau tim keperawatan untuk melakukan penambahan 4 staf di setiap tahunnya, atau melakukan MPP atau Manpower Planning, atau melakukan rotasi tenaga SPK ke unit lain yang sudah PK2 dan berpengalaman agar S1 lebih banyak dibandingkan dengan D3. Selain itu, yang keempat yang dapat kita lakukan adalah melakukan alternatif membuat jadwal dinas, yaitu penambahan dengan jadwal dinas middle, dikarenakan pasien dengan dinas shift pagi dan shift siang itu lebih banyak dibandingkan dengan yang shift malam, sehingga untuk dinas middle kita berlakukan. Kemudian terdapatnya perbantuan tenaga dari unit lain yang pasiennya memungkinkan lebih sedikit, tetapi semua tenaga perbantuan tersebut memiliki PK yang sesuai dengan kebutuhan unit gawat darurat. Berikut adalah jadwal dinas yang kami buat untuk perencanaan 5 tahun ke depan. Selama perbantuan kita belum dapat atau belum mendapatkan perbantuan. Jika sudah mendapatkan perbantuan, maka jadwal akan kita rubah secara perlahan dan disesuaikan dengan jumlah ketenagaan untuk terupdate. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan tenaga perawat. Yang pertama yaitu faktor pasien, terdiri dari tingkat kompleksitas dan lamanya kebutuhan perawatan, jenis penyakit, usia, dan tipe pasien, fluktuasi pasien, dan sosial ekonomi pasien dengan harapan pasien dan keluarga. Yang kedua adalah dari faktor tenaga, jumlah dan komposisi tenaga, pendidikan, dan pengalaman. Dan ada lagi juga dari kebijakan pengaturan dinas. Selain itu, yang ketiga ada faktor lingkungan, meliputi tipe dan lokasi rumah sakit, layout ruang perawatan, kemudian fasilitas dan jenis pelayanan yang diberikan, kelengkapan perawatan, hingga layanan penunjang, serta macam kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu dari faktor organisasi, meliputi mutu pelayanan, kemudian kebijakan pembinaan dan pengembangan staf. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Demikianlah hasil dari presentasi hasil dari diskusi kami, dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada yang kurang, dan saya akhiri presentasi kami. Terima kasih. Wassalam.